Jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat kita tentukan dari nilai diskriminannya. Apa yang dimaksud dengan diskriminan? Diskriminan atau D bisa kita cari dengan B kuadrat min 4AC. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita peroleh. Kemungkinan yang pertama, untuk D lebih dari 0, maka diperoleh dua akar real dan berbeda. D lebih dari 0 ini terbagi menjadi dua kemungkinan lagi. Kemungkinan yang pertama, jika D-nya merupakan bilangan kuadrat sempurna, maka akar-akarnya real dan rasional. Sedangkan kemungkinan yang kedua, jika D-nya bukan kuadrat sempurna, maka akar-akarnya adalah real dan irrasional. Untuk nilai D sama dengan 0, maka akan diperoleh dua akar kembar atau sama. Dan yang terakhir, untuk D kurang dari 0, maka akan diperoleh akar-akar imajiner. Untuk akar-akar yang imajiner ini tidak akan dibahas lebih lanjut di FTP. Saya berikan satu contoh ya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 14 sama dengan 0. Pada persamaan kuadrat ini, kita peroleh A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C negatif 14. Nilai D-nya B kuadrat dikurangi 4AC, masukkan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan ini. 3 pangkat 2 kurangi 4 kali 2 kali negatif 14. Kita peroleh 9 ditambah 112 sama dengan 121. Bilangan 121 ini perhatikan, berarti D-nya lebih dari 0. D lebih dari 0. Dan 121 itu merupakan bilangan kuadrat sempurna. Kita bisa tahu akar kuadrat dari 121 yaitu 11. Maka 121 merupakan bilangan kuadrat sempurna. Jadi, tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu, kita bisa tahu bahwa persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 14 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real dan rasional. Anak-anakku, ingat kembali definisi dari akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat atau disebut juga penyelesaian adalah nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Sebagai contoh, jika ada persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0, misal kita substitusikan x-nya 3, diperoleh pernyataan yang salah. Berarti x sama dengan 3 bukan akar. Sedangkan kalau kita substitusikan x sama dengan 4, diperoleh pernyataan yang benar. Jadi, x sama dengan 4 merupakan akar persamaan kuadrat tersebut. Sudah ingat ya pengertian akar? Jadi nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 metode yang bisa kita pilih. Yang pertama dengan memfaktorkan.
Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dan rumus kuadratik atau rumus ABC. Anak-anakku, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contoh pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C. Di sini A-nya 1, B sama dengan 7, dan C-nya 10. Maka, karena A-nya sama dengan 1, langsung saja kita tuliskan seperti ini, dalam kurung X. Kemudian, kita akan mencari bilangan berapa yang akan kita isikan di titik-titik tersebut. Untuk mendapatkan bilangan tersebut, ambil bilangan C. Di sini C-nya 10. Kemudian, cari kemungkinan perkalian dua bilangan yang menghasilkan C atau menghasilkan 10. Saya ulangi, cari kemungkinan perkalian dua bilangan yang menghasilkan C atau menghasilkan 10. Diperoleh kemungkinan 1 kali 10 atau 2 kali 5. Yang mana yang akan kita pakai? Perhatikan B. B-nya adalah 7. Berarti dari dua kemungkinan ini, mana yang dijumlahkan hasilnya adalah 7. Ya, benar sekali, 2 dan 5. Nah, karena ini bilangannya positif ya, jadi 2 ini kita tulis 2 dan 5-nya plus 5. Positif 2 dan positif 5 inilah yang kita masukkan untuk mengganti titik-titik tadi. Seperti ini. Setelah itu, kita kerjakan satu persatu. X ditambah 2 sama dengan 0, diperoleh X1 sama dengan negatif 2. Atau X ditambah 5 sama dengan 0, diperoleh X2 sama dengan negatif 5. Jadi, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0 mempunyai akar-akar negatif 2 atau negatif 5. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 20 sama dengan 0. Langkah pertama, tentukan A, B, dan C-nya. Di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan negatif 20. Karena A sama dengan 1, maka langsung saja kita tuliskan seperti ini. Kemudian mencari nilai bilangan untuk menggantikan titik-titik pada persamaan tersebut. Kita ambil C sama dengan negatif 20. Maka kita cari kemungkinan dua bilangan yang dikalikan sehingga menghasilkan negatif 20. Perkalian yang menghasilkan bilangan negatif itu berarti satunya positif, satunya negatif. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, tidak perlu membuat tabel, tapi bisa
bisa mengerjakan langsung. Karena ini nanti awal, saya tuliskan terlebih dahulu tabelnya. Setelah itu, untuk menentukan pasangan mana yang akan kita ambil, lihat nilai B. B sama dengan negatif 1. Berarti kita cari pasangan mana yang jumlahkan hasilnya negatif 1. Ternyata 4 dan negatif 5. Sehingga dua nilai ini kita masukkan ke dalam titik-titik. Kemudian kita cari satu persatu. X ditambah 4 sama dengan 0, X1 sama dengan negatif 4, atau X dikurangi 5 sama dengan 0, X2 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X dikurangi 20 sama dengan 0 adalah negatif 4,5. Contoh yang ketiga, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 11X ditambah 18 sama dengan 0. Pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Lalu, tuliskan seperti ini. Kemudian, ambil nilai C yaitu 18 dan buatlah perkalian yang menghasilkan bilangan 18. Sekali lagi, perhitungan seperti ini kita lakukan saat kalian belum terbiasa. Kalau nanti kalian sudah terbiasa dan sudah menemukan cara agar lebih cepat, kalian boleh tidak menuliskan seperti ini. Yang penting tetap teliti ya. 18 itu bilangan positif. Jadi 18 bisa diperoleh dari perkalian bilangan positif dan positif atau negatif dan negatif. Untuk menentukan bilangan yang tepat, kita lihat B. B-nya adalah negatif 11. Jadi, yang dijumlahkan menghasilkan negatif 11 adalah negatif 2 dan negatif 9. Inilah yang kita substitusikan ke dalam titik-titik tadi. Kemudian kita hitung satu persatu. X dikurangi 2 sama dengan 0, diperoleh X1 sama dengan 1. Atau X dikurangi 9 sama dengan 0, diperoleh X2 sama dengan 9. Jadi, persamaan kuadrat dikurangi 11X ditambah 18 sama dengan 0 mempunyai akar-akar 2 atau 9. Anak-anakku, sekarang kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3X kuadrat ditambah 17X ditambah 10 sama dengan 0. Langkah pertama, tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 3, B sama dengan 17, C sama dengan 10. Kemudian, ada perbedaan ya dari yang tadi. Kalau soal yang tadi, A-nya sama dengan 1. Sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Dalam hal ini A-nya 3. Maka menuliskannya seperti ini. 3X kuadrat kita tuliskan menjadi 3X per 3. 3X kuadratnya kita tuliskan 3X per 3. Kemudian, ketika A sama dengan 1, yang kita ambil adalah nilai C.
Untuk A tidak sama dengan 1, yang kita ambil adalah AC. Jadi, A dikalikan C. A dikalikan C, 3 kali 10 sama dengan 30. Anak-anakku, sekarang kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 1. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 17x ditambah 10 sama dengan 0. Langkah pertama, tentukan nilai A, B, dan C. A sama dengan 3, B sama dengan 17, C sama dengan 10. Lalu, ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi A-nya sama dengan 1, sekarang A-nya tidak sama dengan 1, A-nya adalah 3. Maka 3x kuadrat kita tuliskan seperti ini. 3x kali 3x per 3. Kemudian, pada saat A sama dengan 1, yang kita tentukan untuk dicari perkaliannya adalah nilai C. Sedangkan untuk A tidak sama dengan 1, yang kita ambil adalah A kali C. A kali C. A-nya 3, C-nya 10, berarti 30. Maka 30 inilah yang kita cari berapa kali berapa. Dan kalau kita tambahkan bisa menghasilkan B yaitu 17. Yang mana ya nak? Oke, tepat sekali. Positif 2 dan positif 15. Lalu, dua bilangan ini digunakan untuk mengisi titik-titik pada persamaan yang sudah kita tentukan tadi. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat dari bentuk aljabar yang ada di dalam kurung, apakah ada yang bisa disederhanakan. 3x ditambah 2 sudah dalam bentuk paling sederhana. 3x ditambah 15 masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita buat perkalian dengan 3 atau faktornya ya. Diperoleh 3 kali x ditambah 3 kali 5. Maka bilangan 3 bisa kita letakkan di tengah atau kita faktorkan. Seperti ini. Dan di bagian atas dan di bagian bawah ada bilangan 3. Masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi 3, sehingga persamaan kuadratnya menjadi 3x ditambah 2 kali x ditambah 5 sama dengan 0. Lalu kita hitung satu persatu. Dari yang 3x ditambah 2 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 2, diperoleh x1 sama dengan negatif 2 per 3. Atau x ditambah 5 sama dengan 0, diperoleh x2 sama dengan negatif 5. Jadi, himpunan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 17x ditambah 10 sama dengan 0 adalah negatif 5, negatif 2 per 3. Contoh kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 11x dikurangi 40 sama dengan 0. Seperti biasa, tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. A sama dengan 2, B sama dengan 11, dan C sama dengan negatif 40. Kemudian,
Karena A-nya tidak sama dengan 1, kita tuliskan 2x kuadrat menjadi 2x kali 2x per 2. Dan kita cari nilai A kali C. A2, C negatif 40. Kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 80. Kemudian kita cari bilangan berapa kali berapa sehingga menghasilkan negatif 8. Tetapi bilangan itu kalau dijumlah menjadi 11. Ingat, ini perkaliannya hasilnya adalah bilangan negatif. Berarti hasilnya nanti satu bilangan positif, satu bilangan negatif. Bilangan yang tepat adalah negatif 5 dan 16. Negatif 5 kali 16 sama dengan negatif 80. Negatif 5 ditambah 16 sama dengan 11. Jadi dua-duanya sudah sesuai ya. Setelah itu kita masukkan ke titik-titik. Diperoleh 2x dikurangi 5 kali 2x ditambah 16 per 2 sama dengan 0. Kita tentukan mana yang bisa disederhanakan. Ya, benar sekali, yaitu yang 2x ditambah 16. Dan faktor persekutuan yaitu 2. Kita tuliskan 2 kali x ditambah 2 kali 8. Maka 2 ini bisa kita faktorkan, ditulis di depan seperti ini. Menjadi 2 kali kurung x ditambah 8. Kemudian atas dan bawah ada bilangan 2, maka masing-masing kita bagi 2. Sehingga diperoleh 2x dikurangi 5 kali x ditambah 8 sama dengan 0. Kita kerjakan satu persatu. 2x dikurangi 5 sama dengan 0. 2x sama dengan 5, sehingga diperoleh x1 sama dengan 5 per 2. Atau x ditambah 8 sama dengan 0, sehingga x2 sama dengan negatif 8. Jadi persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 11x dikurangi 40 sama dengan 0 mempunyai akar-akar 5 per 2 atau negatif 8. Berikutnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya seperti ini. Agar lebih jelas, saya akan memberikan beberapa contoh setelah ini. Simak ya. Contoh pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah pertama, C-nya dibawa ke ruas kanan. X kuadrat ditambah 6x sama dengan negatif 8. Kemudian B-nya dibagi 2, lalu ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Saya ulangi, B dibagi 2, dikuadratkan, lalu ditambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Pada soal ini, B-nya adalah 6. Jadi 6 dibagi 2, dikuadratkan, lalu ditambahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. 6 dibagi 2, dikuadratkan, lalu ditambahkan ke ruas kiri kanan.
Ingat kembali pada bentuk aljabar, kita sudah belajar bahwa A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka soal ini pun kita sesuaikan ke bentuk itu, menjadi X kuadrat ditambah 2 kali 3X ditambah 3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Karena 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian di ruas kanannya negatif 8 ditambah 3 kuadrat. Kita selesaikan terlebih dahulu. 8 ditambah 3 kuadrat itu 9. Jadi hasilnya sama dengan 1. Sesuai dengan bentuk aljabar tadi, persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi X ditambah 3 kuadrat sama dengan 1. Langkah berikutnya, X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 1. Perhatikan, di bagian atas ada pangkat 2. Sedangkan yang di bawah sudah tidak ada pangkat 2, maka bilangan yang ada di ruas kanan di akar. X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 1 adalah 1. Ini artinya apa? Artinya ada dua kemungkinan ruas kanan itu bisa positif 1, bisa juga negatif 1. Baiklah, kita akan cari satu persatu. Kemungkinan pertama, X ditambah 3 sama dengan positif 1. Kita peroleh X1 sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Atau X ditambah 3 sama dengan negatif 1. Kita peroleh X2 sama dengan negatif 1 dikurangi 3. Sama dengan negatif 4. Jadi, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 mempunyai akar negatif 2 dan negatif 4. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 sama dengan 0. Langkah pertama, konstanta letakkan di sebelah kanan. Di X kuadrat dikurangi 5X sama dengan negatif 4. Kemudian B dibagi 2 dikuadratkan, lalu ditambahkan di ruas kiri dan ruas kanan. Ingat kembali pada bentuk aljabar, A dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Jadi persamaan ini bisa kita tuliskan X dikurangi 5/2 kuadrat sama dengan negatif 4 ditambah negatif 5/2 kuadrat, hasilnya adalah 25/4. Selesaikan dulu yang di ruas kanan. Negatif 4 kita samakan penyebut menjadi negatif 16/4. Ditambah dengan 25/4 diperoleh hasil 9/4. Jadi persamaannya kita tuliskan X dikurangi 5/2 kuadrat sama dengan 9/4. Kemudian X dikurangi 5/2 sama dengan plus minus akar 9/4. Akar dari 9/4 sama saja dengan akar 9 per akar 4. Jadi kita peroleh X dikurangi 5/2 sama dengan plus minus 3/2. Ada dua kemungkinan ya, kita cari satu persatu. Kemungkinan yang pertama, X dikurangi 2 sama dengan positif 3/2. X1 sama dengan 5/2 ditambah 3/2 sama dengan 8 dibagi 2, hasilnya 4. Atau kemungkinan yang kedua, X dikurangi 5/2 sama dengan negatif 3/2.
peroleh X2 sama dengan 5/2 dikurangi 3/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 1,4. Materi terakhir menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Berikut rumusnya, dipelajari ya. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x² dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah menentukan A, B, dan C. Pada soal ini A-nya adalah 2, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 3. Masukkan ke dalam rumus, ingat baik-baik harus teliti, kalau rumusnya ada berarti negatif tulis dulu, baru masukkan B-nya yaitu negatif 5, dan seterusnya. Selesaikan satu persatu. Kemudian akar 49 adalah 7, sehingga diperoleh X12 sama dengan 5 plus minus 7 per 4. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, X1 sama dengan 5 ditambah 7 per 4, sama dengan 12 per 4, sama dengan 3. Atau X2 sama dengan 5 dikurangi 7 sama dengan negatif 2 per 4, disederhanakan menjadi negatif 1/2. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 1/2 atau 3.